Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehani Fadila, mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan 7A Harapan Bangsa Purwokerto, yang akan menganalisis jurnal internasional dan nasional. Next. Jurnal nasional. Peneliti ada Iren Yuniar, Abdul Latif, Yoga Daves, dan Suci Fitriani. Next. Tahun 2016. Judul pemberian nutrisi pada pasien dengan penyakit kritis di ruang perawatan intensif anak Rumah Sakit Cipto Margokusumo. Metode penelitian. Penelitian potong lintang dengan pengambilan subjek secara konsektif sampling. Waktu penelitian Februari sampai April. Tempat penelitian di Rumah Sakit Cipto Margokusumo. Jumlah responden pada jurnal nasional. Ada 45 data pasien. Kriteria responden. Kriteria inklusi adalah semua pasien yang masuk ke PICU berusia 1 bulan sampai 18 tahun. Kriteria eksklusi adalah pasien dengan pencatatan nutrisi yang tidak lengkap atau tidak ada penghitungan kebutuhan nutrisi serta penilaian 24 jam berikutnya. Perhitungan kebutuhan nutrisi pada pasien dengan kondisi kritis menggunakan formula. Alat ukur atau instrumen. Ada bed scale dan tinggi badan dan alat meteran. Cara pengumpulan data. Penelitian secara multisenter pada 31 PICU Rumah Sakit Pendidikan. Next. Hasil dan pembahasan di jurnal nasional. Peneliti ini mendapatkan 47,8% pasien malnutrisi saat awal masuk PICU anak. 8,7% mengalami obesitas. Pada hari kedua keperawatan, 41,3% pasien mulai mendapat nutrisi underfeeding terjadi pada pemberian kalori, protein, dan lemak. Selain itu, 44,9% underfeeding terjadi karena perdarahan saluran cerna. Di sini ada kelebihan jurnal. Dalam jurnal ada perbandingannya. Kekurangan jurnal, data yang disajikan kurang rapi. Next. Rekomendasi pada jurnal nasional. Sebaiknya untuk mencegah terjadinya malnutrisi pada anak yang dirawat di PICU, perhitungan kebutuhan kalori, protein, dan lemak harus dilakukan cermat. Diperlukan kerjasama antara klinisis, perawat, dietitian, dan farmasi dalam suatu tim asuhan nutrisi pada pasien dengan kondisi kritis. Next. Yang kedua, jurnal internasional. Di sini penelitinya ada Shiger dan Meneres. Tahun 2015, judul perbandingan internal dan parenteral nutrisi pada pasien kritis. Metode penelitian, metode literatur. Waktu penelitian 2014, tempat penelitian ICU, jumlah responden 1.286 pasien. Kriteria responden. Pasien kritis seringkali mengalami stres akibat trauma, cedera, pembedahan, sepsis, dan penyakitnya sehingga mengakibatkan peningkatan metabolisme dan katabolisme yang berujung pada malnutrisi. Instrumen atau alat ukur. NGT atau nasogastric tube. Cara pengumpulan data pada jurnal internasional menggunakan teknik PEG, yaitu percutaneous endoscopic gastrostomy. Hasil dan pembahasan.
Hasil studi literatur yang akan diuraikan meliputi volume residu lambung dari pemberian nutrisi parenteral, komplikasi yang terjadi dengan pemberian nutrisi melalui metode material dan parenteral, waktu yang tepat untuk memulai pemberian nutrisi secara enteral dan parenteral. Kelebihan jurnal di jurnal internasional. Dalam jurnal ada perbandingan. Kekurangan jurnal tidak ada bulan penelitian. Rekomendasi sehingga perawat perlu memahami metode pemberian nutrisi yang tepat untuk pasien dengan sakit kritis yang dialaminya. Sekian pembahasan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.